selalu Bapak. Alhamdulillah sehat selalu. Semangat ya Pak ya. Semangat. Ya. Semangat pagi. Semangat. Wah, baik Pak, pada kegiatan kita kali ini, sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, nanti saya akan bertindak sebagai pengamat atau supervisor dan melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti ya Pak ya. Nah sebelum itu kita terlebih dahulu melakukan pra-observasi ya Pak, di mana nantinya ini adalah sebagai persiapan awal bagi Bapak untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menarik dan mempersiapkan diri Bapak sematang mungkin agar pembelajaran nantinya bisa lebih efektif dan bermakna bagi siswa ya Pak ya. Nah berkaitan dengan hal ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak ya Pak ya. Yang pertama yaitu sebelumnya Bapak ini akan mengajar di kelas berapa nanti ya Pak? Saya rencana mengajar di kelas 8. Di kelas 8 ya Pak ya. Untuk itu ini Bapak nantinya akan mengajarkan tentang materi apa nih Pak? Materinya berkaitan dengan nutrisi pada makanan. Nutrisi Pak. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan organ pencernaan. Jadi sebelum belajar organ pencernaan, ya anak itu belajar dulu mengenai makanan atau nutrisi yang ada dalam makanan. Iya. Berarti Bapak udah mengetahui kompetensi awal dari siswa tersebut ya Pak ya. Baik, setelah itu kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada kegiatan hari ini? Tujuannya siswa atau peserta didik itu dapat menjelaskan apa saja nutrisi yang ada dalam makanan yang biasa dijumpai sama peserta didik. Umpamanya anak itu membeli makanan ringan atau minuman di kedai, nanti anak tuh bisa melihat apa sih kandungan nutrisi yang ada dalam makanan. Jadi tujuannya itu anak mengetahui atau bisa menjelaskan nutrisi apa yang ada dalam makanan tersebut, kemudian menyebutkan apa saja zat-zat aditif yang ada dalam makanan atau minuman yang sehari-hari dijumpai. Berarti Bapak sudah melakukan tujuan pembelajaran Pak ya. Ini tentunya akan membuat pembelajaran nanti akan lebih terarah ya Pak ya. Baik, setelah Bapak mengetahui tujuan pembelajarannya, sudah Bapak tetapkan. Setelah itu apa area pengembangan yang akan Bapak fokuskan pada kegiatan pembelajaran nanti ya Pak? Ya, areanya tadi berkaitan dengan makan-makan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari pada siswa. Yang tadi umpamanya makan yang berupa kemasan ataupun makan makanan yang sifatnya mungkin tahan lama. Jadi di sana nanti anak bisa mengetahui apa saja nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut, apakah dia termasuk ke dalam zat yang dibutuhkan, apakah sebagai pengawet, apakah sebagai pewarna atau penyedap. Itu yang dikembangkan. Oh, jadi pada pembelajaran nanti Bapak memfokuskan tentang pengetahuan siswa mengenai zat-zat atau nutrisi yang terkandung dalam makanan ya Pak ya. Baik Pak, berarti Bapak sudah merencanakan dengan baik ya Pak ya. Sudah Bapak tahu itu tentang area pengembangan yang akan difokuskan. Nah selanjutnya Pak, mengenai mode pembelajaran, apakah mode pembelajaran nanti yang akan Bapak ambil dalam pembelajaran nanti Pak? Ya baik Bu, model yang mau dipakai atau yang digunakan dalam pembelajaran nanti cooperative learning, di mana nanti kita akan bagi siswa menjadi berkelompok, kemudian nanti dikasih LKPD, lembar kerja peserta didik, dengan tugas-tugas yang nanti dikerjakan sama siswa atau siswa. Berarti nanti modelnya cooperative learning ya Pak ya. Baik, nah setelah itu kalau boleh tahu itu strategi pembelajaran yang nantinya akan Bapak gunakan nanti apa tuh Pak? Yang digunakan strateginya pertama kita akan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Dari situ nanti anak sedikit diberikan materi-materi berkaitan dengan nutrisi. Nah kemudian di PowerPoint itu nanti anak akan diberikan tugas berupa LKPD, petunjuk mengenai
pengerjaan LKPD tersebut. Hmm. Demikian Bu. Iya, bagus sekali ya Pak ya strateginya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, Bapak sudah menentukan model dan strateginya. Tentunya nanti untuk mengukur ketercapaiannya Bapak punya penilaian tersendiri Pak ya. Nah apa penilaian yang akan Bapak gunakan nanti itu Pak? Penilaian atau asesmen yang digunakan yang utama asesmen diagnostik, yaitu digunakan pada awal pembelajaran. Ini sudah dilakukan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita melakukan diagnostik, di mana tujuannya untuk melihat kebutuhan dari peserta didik ini, kebutuhan dalam pembelajaran itu apa. Yang kemudian asesmen formatif ini dilakukan ketika kita sedang memberikan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu kita melakukan asesmen formatif. Kemudian ada namanya asesmen sumatif, itu biasa dilakukan setelah pembelajaran dalam satu bab selesai. Demikian. Baik Pak, berarti Bapak sudah merencanakan dengan matang ya Pak ya. Baik, untuk kegiatan pra-observasi ini saya rasa cukup itu aja dulu Pak ya. Kita lanjut aja nanti besok besok Bapak akan melakukan kegiatan pelaksanaannya Pak ya. Hari apa itu Pak rencananya? Baik Bu, pelaksanaannya rencananya di hari Selasa besok Bu. Jadi proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas 8 itu di hari Selasa besok. Demikian Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatan kali ini. Saya rasa cukup ya Pak ya untuk observasi kali ini. Sekian dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nutrisi yang ada pada makanan sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Masih ingat kan nutrisi yang ada dalam makanan? Ya. Oke, baik, sebelum itu Bapak ini cek dulu kehadirannya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 Oktober ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Akila, Pak Akila? Selain Akila? Satu orang tadi ya. Baik, satu orang yang tidak hadir, Akila karena izin. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, semangat. Baik. Tujuan kita belajar kali ini coba lihat di layar apa tujuannya? Apa tujuan belajar kali ini? Iya, mantap. Nah, sekarang mau belajar lagi. Jadi menjelaskan nutrisi yang ada dalam makanan. Nah, makanan itu kita jumpa di dalam bahasa itu bisa di toko makanan, bisa di kantin. Di kantin itu kan ada makanan ringan kan? Di makanan ringan itu biasanya di belakangnya ada tulisan. Apa tulisannya? Kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut. Nanti kita akan bisa melihat di situ apa isi dalam kemasan tadi. Apakah ada vitamin, apakah ada protein, apakah ada karbohidrat, atau ada yang lain-lain. Termasuk di dalamnya itu ada yang kita bahas kemarin namanya zat aditif. Siapa yang masih ingat apa itu zat aditif? Zat yang dicampurkan dalam makanan. Ya, apa? Zat yang dicampurkan. Zat yang dicampurkan ke dalam Makanan.
makanan, mantap cahaya itu. Benar ya? Zat aditif itu zat yang dicampurkan ke dalam makanan. Fungsinya apa? Saya masih ingat fungsi zat aditif apa ya? Salah satu fungsi zat aditif yang dicampurkan dalam makanan kemarin kan bisa sebagai pewarna, apa lagi? Rasa satu kedap, pemanis, ya ketiga apa lagi? Menarik, ya menarik, warna bisa mengharum. Tuh pengawet. Kenapa dikasih pengawet? Supaya tahan lama. Kenapa? Makanan rata-rata itu tidak bisa tahan lama. Padahal kita membuat minuman saja, minum teh dibuat pagi hari, siangnya sudah lain, sudah terasa lain, besoknya pasti sudah terasa basi. Makan juga nasi dimasak pagi hari, coba besok paginya kita makan sudah basi. Kenapa makanan itu bisa basi? Karena ada makhluk hidup yang mengurai makanan tadi. Karbohidrat, gula, garam, dan seterusnya ada di belakang. Jadi nanti dicatat di belakang ini. Ya, nih karbohidrat. Manfaatnya apa? Cari di internet di HP ya. Kebutuhan harian karbohidrat untuk orang satu hari berapa kami tuliskan di sana. Makanan minuman yang banyak mengandung ini. Nanti bisa dicari juga di internet. Di sini juga tuliskan. Jelas yang dituliskan. Jelas. Ini juga nih lembar yang kedua nih. Ada vitamin E, A, B, C sampai yodium. Manfaatnya apa? Cari di internet, HP itu tuliskan. Kebutuhan harinya, umpamanya vitamin A itu kita butuh hariannya berapa? Miligram. Tulis. Kemudian makanan minuman yang banyak mengandung apa? Tuliskan di sini. Yang lembar ketiga, ini ada zat aditif, pemanis, pewarna, pengawet, penyedap. Nah, alaminya apa? Kamu sudah kan? Nah, ini kita bisa cari dulu. Yang sebagai pemanis alami apa? Buatan apa? Kemudian di bawahnya ada cari. Carilah informasi mengenai kebutuhan gula harian, gula yang kamu butuhkan. Tuliskan di sini. Ya. Manfaat. Nah, kita lihat manfaatnya. Harian. Karbohidrat, manfaat karbohidrat. Kandungan karbohidrat. Manfaat dari karbohidrat sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas seharinya. Kebutuhan harian karbohidrat 45% dari total kalori. Makanan atau minuman yang banyak mengandung karbohidratnya adalah ubi jalar, jagung, pisang, apel, mangga, dan nasi merah. Saya berikan apresiasi semuanya. Berikutnya dari si Fatir. Ini sudah si Fatir. Siapa yang di sini tadi? Taufan sudah apa? Ini protein. Yuk. Ya baik, untuk berikutnya kelompok dari yang laki-laki. Naufal silakan isi untuk jenis zat aditif pemanis. Apakah masuk alami atau buatan, silakan diisi di
baca pemanis, zat aditif yang termasuk ke pemanis. Nah, alami apa? Kemudian buatan. Baca. Zat aditif. Saya baca. Ada. Zat aditif pemanis alami. Macam-macam. Sini. Nah, ini kau baca nih. Zat aditif sebagai pemanis alami. Ini buatan. Macam-macam zat aditif alami. Pemanis, gula pasir, gula aren, gula kelapa, dan madu. Ya. Dan yang buatan? Aspartam, sakarin, ralotan, acesulfam. Ya baik, itu yang ditulis sama si Naufal bahwa untuk zat aditif yang sebagai pemanis. Coba lihat semuanya ke depan dulu. Saya, Raffi, Jun. Yang pemanis alami itu ada gula pasir, ada gula apa tadi? Gula aren. Tahu gula aren ya? Kemudian ada gula kelapa dan madu, itu termasuk ke dalam jenis pemanis alami. Kalau yang buatan ada namanya aspartam, kemudian sakarin. Jadi kalau ada makanan seperti ini atau minuman di situ ada tulisannya sakarin atau aspartam, berarti itu termasuk ke dalam pemanis buatan. Baik, itu yang dari si Naufal. Berikan hapus dulu semuanya sama Naufal ya. Baik, sebelum itu kita rangkum dulu pembelajaran kali ini. Apa rangkuman yang bisa kita buat atau kesimpulan yang bisa kita buat pada kesempatan ini? Yang pertama, apa tadi? Yang dibuat sama cahaya. Masih nggak cahaya? Ya. Ya. Apa tadi nih? Nah, nih. Ini ya. Kandungan karbohidrat, manfaat, kebutuhan harian, kemudian makanan minuman yang mengandung karbohidrat. Masih nggak tadi cahaya Pak? Bahwa karbohidrat itu manfaatnya itu apa tadi? Sebagai sumber energi. Kemudian kebutuhan hariannya 40% dari apa tadi? Dari total kalori. Total kalori. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat apa saja tadi? Ubi jalar, jagung, pisang saya, nasi. Nah, nasi termasuk kepada karbohidrat ya, tepung itu termasuk ke dalam karbohidrat. Kemudian yang di gua Naufal tadi ada zat aditif yang dicampurkan ke dalam makanan tadi sebagai pemanis. Nah, di sini ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Yang alami Yuni, baca. Pemanis yang termasuk jenis yang alami apa saja? Gula pasir, gula aren, gula kelapa, dan madu. Jadi kalau bisa apa membuat pemanis yang dicampurkan ke dalam makanan, kalau bisa yang alami ya. Nah, di samping alami ada buatan. Fatir, baca yang buatan apa nih? Pemanis buatan yang pertama tadi apa? Aspartam. Lalu apa lagi? Sakarin. Ada lagi nih apa nih? Sukrosa dan lain-lainnya. Nah, nanti kalau anak-anak Bapak beli minuman, di dalamnya ada tulisan mengandung sakarin. Berarti minuman tadi mengandung pemanis buatan, bukan pemanis alami. Tapi kalau pakai gula pasir berarti pemanis alami. Kalau ada madu pemanis alami tapi ya. Nah, kalau yang buatan itu aspartam. Kalau ada nanti di kemasan tulisannya aspartam berarti dia pemanis buatan. Nah, yang harus kita ingat ya, untuk dikonsumsi carilah yang pemanis alami, jangan yang buatan. Kalau bisa ya, walaupun kita minum minuman yang manis buatan, baiknya yang sedikit ya, yang dibanyakan. Itu yang harus
Ingat. Ada yang mau bertanya? Ada hadir? Enggak. Kalau enggak, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Oke, silakan dipandu. Fatir, doa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Arun. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Arun. Pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya demi pembicaraan kita hari ini. Sedikit kita berbincang-bincang mengenai pelaksanaan observasi yang kemarin yang sudah kita lakukan. Dan juga sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi ya Pak ya, di mana saya mengarahkan Bapak tentang persiapan pelaksanaan pembelajaran ya Pak ya. Setelah itu baru masuk ke tahap selanjutnya observasi. Dan kita juga sudah melakukannya kemarin, di mana saya mengamati di kelas bagaimana Bapak melakukan proses pelaksanaan pembelajaran ya Pak. Setelah itu kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pasca observasi sekarang ini, di mana kita akan mencoba mengevaluasi pembelajaran yang kemarin ya Pak ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, tahap pertanyaan pertama, saya bertanya dulu nih Pak, bagaimana sih perasaan Bapak ketika ada supervisor yang mengamati pembelajaran di kelas? Ketika Pak belajar di kelas. Yang pertama, ketika kita dilihat sama supervisor pasti rasanya beda dengan biasanya itu. Tapi yang jelas kalau kita ingin melihat pembelajaran kita lebih baik lagi dengan adanya supervisor tadi kan, jadi terlihat tuh mungkin ada kurang kita, dari situlah kita nanti akan mengevaluasi apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai atau belum. Karena kalau hanya kita yang lihat saja itu kan rasanya kita sudah sesuai. Tapi kalau ada yang melihat, memantau, yang ada kita bisa melihat mungkin kekurangan ada. Oh iya, baik ya Pak ya, berarti ya Pak ada merasakan sendiri manfaatnya Pak ya, ada dampak baiknya terhadap Bapak kalau diamati ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak. Selanjutnya saya ingin menanyakan kembali Bapak tentang proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin. Apakah sudah sesuai rencana atau apa sih yang sudah baik atau yang belum baik yang telah Bapak lakukan kemarin? Sebenarnya itu sesuai sih rencana. Kita menginginkan anak itu bisa menghitung tekanan zat cair maupun Pascal maupun Archimedes. Tapi yang namanya hitungan pasti dari sekian anak pasti ada yang kurang, ada yang belum bisa. Jadi secara umum sih sudah sesuai yang kita rencanakan. Hanya ada sebagian kendalanya itu memang di matematika. Jadi kita dalam hitungan itu kaitannya kuat sama matematika. Sementara ini kan ada sebagian yang sudah bisa, ada sebagian yang masih belum. Jadi kadang waktu kita tersita untuk menjelaskan yang matematika tadi. Namanya 0,002 kali 10 atau 0,002 kali 1000. Jadi karena masih belum mahir lah matematika. Jadi disitulah waktu tersita kadang untuk menjelaskan yang matematika itu. Kalau prinsipnya kan kita menjelaskan fisika, rumusnya dari matematika. Apalagi anak-anak yang matematikanya kurang sekali, yang pertama itu sudah kurang, yang kedua perhatian anak-anak kadang kita tidak sediakan sampai supaya yang melihat kan.
segala untuk memperhatikan kurang perhatian akhirnya sudah kurang perhatian kurang akhirnya tak bisa. Itulah yang saya rasakan. Baik Bapak, berarti Bapak merasakan bahwa ada sedikit tersita waktu pas menjelaskan materi kepada siswa. Dengan kemampuan siswa yang beragam, Bapak jadi terkendala dalam menerangkan siswa, memberikan pemahaman kepada siswa, sementara kemampuan siswa masih kurang dalam berhitung ya Pak ya, sehingga terjadilah pemoloran waktu ya Pak, dan juga selain itu ada perhatian siswa yang kurang juga menyebabkan terjadinya kendala dalam kelancaran pembelajaran kemarin ya Pak ya. Nah, terkait dalam hal ini apakah ada sedikit solusi atau apa sih kemungkinan solusi yang Bapak apa namanya itu yang Bapak pikirkan untuk meminimalisir kendala-kendala itu? Apakah ada sesuatu yang akan Bapak lakukan nantinya? Jadi kadang bahasa itu kan sama anak itu hal yang kurang tepat atau kurang pas yang bisa dimengerti sama anak kan. Jadi kadang saya berpikir mungkin pakai bahasa kemana itulah supaya anak tadi yang masih kurang bisa jadi bisa. Jadi saya gunakan tutor sebaya. Mana anak yang sudah bisa, yuk silakan coba kawan-kawannya yang kurang itu dengan bahasa dia coba bimbing ajarkan sampai bisa. Kemudian nanti ketika anak itu memberikan hasil tadi kan yang jadi bimbing sama kawannya, kita cek benar atau salah, bisa atau enggak itu dengan tutor sebaya. Jadi alhamdulillah anak itu yang memberikan tutor sebaya itu bersemangat. Kenapa? Kalau ada anak yang mau menjadikan tutor sebaya itu dan bisa, itu saya kasih bintang. Iya. Kasih bintang, jadi yang memberikan penjelasan atau membimbing kawan-kawannya dikasih bintang, dia bersemangat. Bintang itu seperti akan mengingatkan kita. Itulah Bu, jadi jalan salah satu jalan keluarnya itu selain kita menjelaskan, datang ke menjelaskan, yang keduanya tutup sebagai siswa yang lain yang sudah bisa, yang sudah pandai menjelaskan kawannya yang masih belum bisa. Luar biasa sekali Bapak ya, saya pun mengapresiasi sekali nih Pak. Berarti solusinya itu karena mungkin Bapak pikir bahwa terkadang siswa itu kurang paham dengan bahasa kita. Jadi solusinya Bapak mengarahkan siswa untuk mentutor lagi atau membimbing temannya yang kurang pandai tersebut. Terkadang memang betul ya Pak ya, siswa itu kadang lebih paham dengan kawan yang teman dekatnya daripada penerangan dari gurunya Pak ya. Dan yang saya saya luar biasa sekali Pak ya, ternyata ada lagi apresiasi dari Bapak bahwa memberikan penghargaan kepada siswa tersebut yang memberikan tutor ya Pak ya. Ini luar biasa sekali rencananya, mudah-mudahan nantinya berhasil sesuai rencana ya Pak ya. Jadi apakah ada yang lain yang ingin Bapak bicarakan Pak mengenai tindak lanjutnya tentang pembelajaran ini? Apakah mau di-share kepada kawan atau apa lagi tindak lanjutnya Pak? Ya mungkin salah satunya tindak lanjutnya saya mungkin kolaborasi sama guru pendidikannya, kita memberikan apa namanya supaya apa ya dasar-dasar matematika yang digunakan di IPA itu bisa dimantapkan lagi di matematikanya. Jadi kalau nanti kita menjelaskan itu sudah oke di matematikanya, IPA itu. Iya, baik, luar biasa sekali ya Pak. Berarti tindak lanjutnya adalah Bapak akan melakukan kolaborasi lagi dengan guru mapel lainnya yang terkait dengan mapel ini ya Pak ya. Seperti Bapak tahu sendiri bahwa anak ini terkendala dalam matematika dari Pak yang menghambat pembelajaran tadi. Ini luar biasa sekali ya Pak. Berarti ini sungguh gebrakan yang luar biasa yang mungkin nantinya akan meningkatkan kemampuan siswa dan memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada siswa. Terima kasih Bapak atas kesempatan hari ini, atas peluangan waktunya. Semoga pembicaraan kita hari ini dapat
meningkatkan kinerja kita sebagai guru dalam pembelajaran, dan siswa pun lebih nyaman nantinya belajar di kelas. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.